Kita masuk pada penjelasan tentang pireksia. Jadi kalau suhu tubuh itu di atas suhu normal dikenal dengan istilah pireksia atau hipertermia atau yang umum dibilang dengan istilah demam. Jika suhu lebih dari 41 derajat Celcius maka itu disebut dengan hiperpireksia karena hiperpireksia ini berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Nah, pasien dalam kondisi demam itu dikenal dengan istilah febris. Jadi kalau di rumah sakit kalian akan dengar istilah pasien febris, itu tandanya pasien demam. Sedangkan kondisi tidak demam disebut dengan afebris. Tipe demam itu ada 4 yaitu intermittent. Kalau intermittent itu demam naik turun, tapi suhunya masih berkisar antara 37,5, 36,5 sampai dengan 38. Nah, kalau jaraknya itu dan pada demam intermittent ini adalah demam umum yang sering kita temui pada waktu seorang dikatakan sakit. Jadi suhunya kadang rendah, kadang tinggi, tapi jaraknya antara variasi suhunya tidak sampai 2 derajat. Sedangkan kalau variasi suhunya itu jauh, ya sampai dengan 2 derajat, maka dibilang demamnya demam remiten. Sedangkan demam relapsing itu adalah demam yang berjarak hari. Misalnya hari ini demam, terus 2 hari lagi baru demam lagi. 1 hari nggak demam, besoknya demam. Jadi jaraknya adalah hari. Sedangkan demam konstan itu adalah demam terus-menerus, tidak pernah turun suhunya. Demam konstan ini biasanya terjadi pada infeksi bakteri dan yang paling sering itu pada kondisi kerusakan pada hipotalamus atau pada pasien kanker. Ya. Nah, apa manifestasi dari demam? Memang demam itu panas ya, suhunya di atas 37,5, di atas 38. Tapi demam itu terdapat melewati 3 fase. Yang pertama fase onset atau fase menggigil, yang kedua fase plateau, dan yang ketiga itu adalah fase defervescent atau fase penurunan demam. Apa yang terjadi pada fase onset? Pada fase onset itu pasien belum merasakan demam tapi meriang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masuknya benda asing pada darah atau zat pirogen itu menyebabkan hipotalamus meningkatkan set point. Kenapa? Supaya dia mengharapkan suhu pembuluh darah itu tinggi sehingga zat asing atau zat pirogen itu bisa diusir keluar. Tetapi pada waktu si hipotalamus menaikkan set point, suhu pada pembuluh darah itu masih rendah karena dia butuh waktu beberapa lama untuk menyesuaikan diri dengan suhu hipotalamus. Nah, hipotalamus eh, tidak hilang akal ya karena si pembuluh darah ini belum mau menaikkan suhunya, maka hipotalamus menyuruh si sel otot untuk bekerja memproduksi panas. Sehingga pada waktu tahap awal demam kita tidak merasa hangat tapi meriang dan menggigil. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya respon menggigil pada pasien. Nah, supaya panasnya tidak banyak hilang karena tadi pembuluh darah belum panas, maka si hipotalamus juga menyuruh kepada pembuluh darah tepi untuk menghemat panas dengan cara melakukan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya mengecil pada permukaan ya sehingga permukaan tubuh terasa dingin dan nampak pucat. Nah, setelah beberapa saat si pembuluh darah itu bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh hipotalamus, dia menjadi hangat sehingga pasien menggigilnya berkurang dan tidak merasa dingin lagi karena perbedaan perintah karena sudah tidak ada perintah untuk menggigil. Nah, dia akan merasa suhu lingkungan dan suhu luar juga sama sehingga pasien mengalami peningkatan suhu. Nah, pada waktu kita ukur pada kondisi ini, maka inilah yang disebut dengan fase demam di mana terjadi peningkatan suhu. Nah, pada tahapan ini perawat harus memonitor suhu secara konstan. Kenapa? Jangan sampai pasien suhunya mencapai 41. Gimana caranya ya? Lakukan tindakan untuk menurunkan demam. Nanti kita akan bahas apa tindakannya. Setelah si penyebab demam itu berhasil diatasi, maka dia akan lanjut kepada fase defervescent, yaitu fase penurunan demam di mana terjadi pengeluaran panas yang ada di dalam tubuh. Ya, kita berkeringat, keringatnya banyak, terus tubuh mulai kemerahan ya karena vasodilatasi dari pembuluh darah
Salah satu cara untuk mengeluarkan melas yaitu vasodilatasi pembuluh darah, melebar pembuluh darah pada permukaan sehingga terjadi kemerahan pada wajah pada permukaan tubuh.